Lihat peta ini, ada sebuah negara luasnya nggak lebih besar dari Jawa Tengah, diapit oleh belasan negara lain yang secara historis, ya katakanlah kurang ramah. Secara logika, militer konvensional, negara ini seharusnya sudah lenyap dari peta sejak lama. Tapi kenyataannya, negara mungil ini justru jadi salah satu yang paling ditakuti di planet ini. Negara-negara tetangganya yang populasinya ratusan kali lipat, yang kekayaan alamnya melimpah ruah, justru berpikir 1000 kali sebelum berani menyentuhnya. Ini adalah sebuah anomali, sebuah paradoks geopolitik. Bagaimana bisa sebuah titik sekecil ini di peta memproyeksikan kekuatan sebesar bayangan raksasa yang menutup seluruh kawasan? Ini bukan cerita soal tank atau jumlah tentara, ini cerita tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih tak kasat mata, dan jauh lebih mengerikan. Ini adalah kisah tentang 7 lapis perisai tak terlihat yang melindungi sebuah negara bernama Israel. Dan lapisan terluarnya bahkan tidak terbuat dari baja. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. Untuk memahami benteng Israel, kita harus paham dulu masalahnya. Israel lahir dari konflik dan tumbuh besar dikelilingi ancaman eksistensial. Sejak hari pertama, motonya sederhana, bertahan hidup dengan cara apapun. Kondisi terjepit inilah yang melahirkan lapis pertama, diplomasi besi. Israel sadar betul mereka nggak bisa perang sendirian selamanya. Jadi, mereka membangun jaringan pertemanan paling powerful di dunia. Ya lihat saja, setiap kali ada gesekan di Timur Tengah, siapa yang paling duluan datang? Kapal induk Amerika Serikat yang langsung parkir manis di Selat Hormuz. Dukungan ini bukan sekedar cuitan, kami prihatin di Twitter. Ini dukungan dalam bentuk rudal, teknologi canggih, data intelijen, dan lobby politik yang bisa memveto resolusi PBB. Kenapa? Karena Israel punya daya tawar. Ke Amerika, mereka punya lobby Yahudi yang mengakar di dunia bisnis dan politik. Ke Jerman, mereka punya kartu as sentimen sejarah. Ke negara-negara Afrika, mereka tawarkan teknologi pertanian di gurun. Sementara musuh-musuhnya sibuk teriak boykot. Israel sibuk tanda tangan kontrak. Di dunia nyata ternyata nota kesepahaman lebih nyaring bunyinya daripada pengeras suara di mobil komando. Jika diplomasi adalah perisai di luar, maka di balik perisai itu ada sebuah belati tak terlihat, lapis kedua, intelijen dan perang psikologis. Kita bicara soal Mossad. Mossad ini bukan sekedar agen rahasia, mereka adalah hantu. Legenda mengatakan mereka ada di lingkar terdalam istana musuh-musuhnya. Mereka tahu apa menu sarapan seorang jenderal Iran atau kapan seorang pemimpin milisi butuh ganti baterai ponsel. Dan disinilah konflik mencapai puncaknya. Kekuatan ini bukan lagi defensif, ini ofensif. Seorang presiden musuh tiba-tiba kecelakaan helikopter. Pimpinan militer lawan tiba-tiba tewas karena ponselnya meledak. 3 komandan garda revolusi Iran dan ilmuwan nuklirnya bisa dibom di rumah mereka sendiri. Bagaimana mereka tahu? Inilah lapis ketiga, superioritas cyber. Mereka nggak cuma meretas komputermu, teorinya mereka bisa menyadap bola lampumu, televisimu, bahkan kulkas pintarmu. Setiap perangkat elektronik adalah potensi mata dan telinga. Setiap postingan di media sosial adalah data. Mereka juga membajiri dunia maya dengan buzzer. Tujuannya disinformasi, mengadu domba, atau yang paling cerdas, membuat musuh-musuhnya jadi semakin radikal dan bodoh. Karena musuh yang paling mudah dikalahkan adalah musuh yang emosional dan tidak bisa berpikir jernih. Mereka nggak perlu kirim tentara buat bikin negara lain kacau, cukup kirim hoax yang di forward ribuan kali di grup WhatsApp keluarga. Jauh lebih murah dan nggak perlu bayar asuransi jiwa. 3 lapis pertama ini saja sudah cukup untuk membuat banyak negara berpikir ulang. Tapi jika semua itu gagal, barulah mesin perang fisik dinyalakan. Lapis keempat, angkatan udara superior. Secara jumlah, pesawat tempur Israel mungkin di bawah Indonesia. Tapi ini bukan soal kuantitas, ini soal kualitas. Mereka punya jet tempur generasi kelima, pilot dengan jam terbang ribuan jam, dan didukung oleh sistem radar dan peperangan elektronik paling canggih. Wilayah Israel yang justru kecil jadi keuntungan. Seluruh negara bisa tertutup oleh payung udara yang sangat rapat. Lapis kelima dan keenam adalah pasukan reguler, IDF, dan rakyat sipil bersenjata. Ini adalah skenario pertahanan terakhir, model perlawanan rakyat semesta. Jika musuh berhasil mendarat di tanah mereka, lalu dampak global dari semua ini, terciptalah sebuah doktrin ketakutan. Negara-negara Arab yang kaya raya seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang secara retorika anti-Israel, nyatanya malah diam-diam bekerja sama. Kenapa? Karena mereka tahu Mossad mungkin punya kantor cabang di sebelah ruang rapat mereka. Dunia terpaksa menari mengikuti irama yang dimainkan dari Tel Aviv. Kebijakan luar negeri, negara adidaya, aliansi regional, bahkan harga minyak, semua bisa terpengaruh oleh satu keputusan yang dibuat di negara sekecil ini. Oke, kita udah bahas betapa ngerinya kekuatan Israel. Gampang untuk menunjuk mereka sebagai antagonis utama dalam drama global ini. Tapi di sini letak twistnya, sebuah cermin yang mungkin tidak ingin kita lihat. Coba perhatikan
Sekali lagi taktik lapis kedua dan ketiga, perang psikologis, disinformasi, adu domba membuat lawan menjadi radikal dan emosional. Tidakkah itu terdengar familiar? Mari lupakan sejenak konflik di Timur Tengah. Lihat ke dalam negeri kita sendiri. Taktik yang sama persis, memecah belah lewat isu agama, menyebar hoak untuk menciptakan kepanikan, menggunakan buzzer untuk membentuk opini publik, membuat masyarakat terkotak-kotak sampai tidak bisa lagi berdiskusi dengan nalar. Bukankah itu menu harian kita setiap kali musim pemilu tiba? Twistnya bukanlah soal Israel jahat. Twistnya adalah taktik paling efektif yang mereka gunakan untuk melemahkan musuh-musuhnya. Kini sudah menjadi senjata yang digunakan oleh anak bangsa ini untuk menyerang saudaranya sendiri. Kita mungkin lantang mengutuk penggunaan buzzer oleh negara lain, tapi di saat yang sama kita ikut menyebarkan konten dari buzzer politik pilihan kita. Kita marah melihat perpecahan di sana, tapi kita ikut merawat perpecahan di sini. Jangan-jangan musuh terbesar kita bukanlah negara di seberang lautan, tapi metode mereka yang sudah kita adopsi dengan sempurna untuk menghancurkan rumah kita sendiri dari dalam. Kita sibuk ngurusin kapling surga orang sampai lupa kalau halaman rumah sendiri sudah mulai terbakar. Dan semua itu membawa kita ke lapis terakhir, lapis ketujuh, perisai paling dalam, paling gelap, paling pamukas, yaitu 200 hulu ledak nuklir. Ini bukan sekedar senjata, ini adalah sebuah filosofi yang disebut opsi Samson. Seperti Samson di kitab suci yang meruntuhkan kuil untuk mati bersama musuh-musuhnya. Jika Israel merasa akan benar-benar kalah dan hancur, mereka tidak akan kalah sendirian. Mereka siap menarik seluruh kawasan bahkan dunia ke dalam jurang kiamat nuklir bersama mereka. Mereka adalah satu-satunya negara yang paling mungkin menggunakan nuklir, bukan karena mereka paling jahat, tapi karena mereka merasa tidak punya pilihan lain. Tidak ada tempat untuk kabur. Pada akhirnya kisah 7 lapis kekuatan Israel ini bukan sekedar analisis militer. Ini adalah sebuah perenungan tentang sifat kekuasaan di abad ke-21, bahwa kekuatan sejati bukan lagi terletak pada luas wilayah, tapi pada penguasaan informasi, pengaruh psikologis, dan sebuah tombol merah sebagai garansi terakhir. Ini memaksa kita bertanya, di dunia yang saling terhubung namun rapuh ini, apa artinya sesungguhnya dari kata aman? Dan berapa harga yang harus dibayar untuk sebuah rasa aman yang absolut? Kisah ini kompleks dengan banyak sisi abu-abu. Menurut kalian, di era sekarang, bentuk kekuatan mana yang paling menentukan? Kekuatan militer, kekuatan ekonomi, atau kekuatan narasi dan informasi? Kita tidak di sini untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita di sini untuk mencoba memahami dunia. Tapi gimana pendapatmu tentang hal ini? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Relung Nalar, karena dunia ini terlalu absurd kalau nggak kita bahas dengan nalar. Terima kasih udah nonton, dan ini Relung Nalar.